Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 27, Perisai, karya Via Raya. Pria itu lekas memeriksa ponsel Theona dan mendapati nama Cassiopeia di sana. Ia mengerutkan keningnya, merasa pernah mendengar nama itu, tetapi entah di mana. Tentu saja di surat kabar atau media massa lainnya, karena wanita itu merupakan wanita sukses yang menggeluti dunia bisnis. "Siapa itu Cassie?" tanya Iko Sagon dingin. "Dia sahabat aku," sahut Theona ketus. "Sahabat, laki-laki atau perempuan?" tanya pria itu menyelidik. "Laki-laki," sahut Theona singkat dan ketus. Siapa suruh main rebut ponselnya di saat sedang berbicara di telepon? Jadi ia sengaja mengerjai Iko Sagon. Sekalian saja ia ingin memastikan apakah pria itu akan marah jika ia berbicara dengan laki-laki lain. Melihat raut menakutkan Iko Sagon membuat Theona mengurungkan niatnya untuk mengerjai pria itu. "Apa kau bilang?" geram Iko Sagon dengan rahang yang mengeras. Beraninya wanita itu bertelepon dengan pria lain di hadapannya. Benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun. "Tidak, aku bohong. Cassie itu perempuan dan kau bisa pastikan sendiri karena teleponnya masih tersambung," ujar wanita itu sambil menunjuk ke arah ponselnya yang ada di genggaman suaminya. Ia tidak boleh membangunkan singa yang sedang tidur. "Theo, kau masih di sana kan?" Iko Sagon mendengar suara perempuan setelah merapatkan ponsel itu di telinganya. "Ini suami Theo, kau siapa?" tanya Iko Sagon dengan suara beratnya. "Oh, jadi kau si osa-osa itu." "Aku Cassie, sahabat Theo." Iko Sagon mengerutkan keningnya mendengar namanya disebut. Sontak pria itu melirik tajam ke arah Theona karena berpikir istrinya telah mengatakan sesuatu pada sahabatnya tentangnya. "Ada keperluan apa kau menghubungi istriku?" tanya Iko Sagon dingin. "Kami sudah ada janji makan malam dan aku sudah menunggu selama 1 jam, tapi Theo tidak datang juga. Jadi aku hanya ingin menanyakannya saja. Theo baik-baik saja kan?" "Tidak, Theo tidak baik-baik saja. Saat ini dia sedang sakit, jadi tidak bisa datang." "Benarkah? Bisakah aku berbicara dengan Theo sebentar?" Mengingat bagaimana sikap egois dan menyebalkan Iko Sagon yang Theona ceritakan membuat Cassiopeia tidak percaya. Jadi ia harus berbicara dengan Theona untuk memastikan bahwa sahabatnya memang sedang sakit. "Kau meragukan ucapanku?" tanya Iko Sagon tidak kalah dingin dari sebelumnya. Biarkan aku berbicara dengan Cassie sebentar." Iko Sagon menatap Theona lekat. Kemudian tiba-tiba sudut bibirnya naik sebelah membuat Theona merinding. "Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanya Theona curiga. "Peluk aku dan kecup aku jika kau menginginkan ponselmu," balas Iko Sagon memberi syarat. "Shh!" Theona menempelkan jari telunjuknya di bibir. "Jangan keras-keras, nanti Cassie bisa dengar," imbuhnya memprotes. "Makanya cepat lakukan, kalau tidak aku akan mengatakan sesuatu yang lebih buruk dari ini," ancam Iko Sagon sambil tersenyum menyeringai. "Dasar menyebalkan."
umpat Teona kesal. Meskipun ia mengumpat, namun tetap saja ia melakukan apa yang pria itu katakan. Apalagi kedua tangan Iko Sagon sudah direntangkan. Ia lekas masuk ke dalam pelukannya dan mengecup pipinya. "No cheek but lips," pinta pria itu. Merasa tidak cukup dengan kecupan di pipi yang Teona berikan, Iko Sagon meminta agar wanita itu mengecup bibirnya. Ia benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada. "Astaga Osa," geram Teona sambil menghela nafas kasar. Mau tidak mau, ia melakukannya. Mengecup bibir Iko Sagon singkat dan langsung meminta ponselnya. Pria itu memang menyerahkan ponsel itu, tetapi ketika Teona hendak menjauh, ia lekas memeluknya erat-erat. "Tetap di sini dan kau bisa bicara," bisik Iko Sagon tepat di telinga Teona. Nafas hangatnya menyembur hingga menimbulkan gelenyar aneh dan menggelitik di perutnya. Iko Sagon mengangkat tubuh Teona dan memangkunya. Ia merasa tubuh istrinya tidak sepanas sebelumnya. Mungkin karena efek obat yang telah diminum sudah bereaksi. "Halo Ces, apa yang Osa katakan benar. Aku sakit dan baru terbangun dari tidur." "Loh, bagaimana bisa? Bukankah tadi siang kau baik-baik saja?" Terkejut Teona mengingat keadaan sahabatnya tadi siang sangat sehat. "Aku juga tidak tahu. Pulang dari restoran kepalaku pusing dan tidak sadar tertidur. Ketika bangun tubuhku sudah sangat panas. Jadi maaf karena aku tidak bisa datang. Aku janji lain kali akan mengajakmu makan malam di lain hari." Teona tidak tahu apa yang membuatnya sakit. Memang ia sempat terguncang mendengar pengakuan Wolf, akan tetapi ia tidak menyangka efeknya akan separah itu. Atau memang tubuhnya sedang lemah dan diterpa masalah jadi jatuh sakit. "Ya Tuhan, kau tidak perlu meminta maaf Theo. Aku tidak masalah dan lebih baik kau istirahat agar lekas sehat." "Baiklah, terima kasih. Pokoknya setelah aku sembuh, aku akan mentraktirmu makanan enak dan mahal." "Aku tunggu traktiranmu, Theo." Panggilan berakhir diiringi suara helaan nafas lega dari Teona. Ia terdiam sesaat hingga tidak menyadari posisinya saat ini. "Apa kau sudah merasa baikan?" tanya Iko Sagon menyeletuk. Teona menoleh dan jaraknya dengan wajah Iko Sagon hanya beberapa senti saja. Ia menatap setiap inci wajah pria itu. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Iko Sagon lembut. Beberapa detik kemudian, jemarinya menyentuh alis tebal nan hitam, turun ke bulu mata yang lentik, hidung yang mancung, bibir merah yang tebal, dan terakhir jambang tipis yang menghiasi wajahnya. Setelah menyadari perbuatannya, Teona bergegas membuang muka dan menjawab, "Iya, aku sudah merasa baikan. Terima kasih karena sudah merawatku. Lain kali, aku akan menebus kebaikanmu ini." "Apa kau bilang?" geram Iko Sagon dengan gigi yang dieratkan. Kebaikan apa yang seorang suami lakukan dan perlu dibalas oleh seorang istri? "Aku bilang aku akan membayar atas apa yang telah kau lakukan padaku hari ini. Jadi, aku tidak akan berhutang budi padamu." Jelas Teona. Ia hendak turun dari pangkuan, tetapi Iko Sagon menyegahnya dengan mengeratkan pelukannya. Apa maksudmu berkata seperti itu?" tanya pria itu dengan rahang yang mengeras. "Sudah kubilang untuk tidak membuatku salah paham, Osa. Jadi aku akan menganggap perhatianmu ini sebagai hutang yang harus kubayar." Teona meremas jemarinya kuat-kuat, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Mendengar ucapan istrinya membuat telinga Iko Sagon berdengung.
Bagaimana bisa merawat istri sendiri dibuat sebagai hutang? Apakah ketulusannya hanya bisa dihargai dengan nilai yang serendah itu? Tutup mulutmu, Theo, seru Iko Sagon. Ia berusaha menahan emosinya karena tahu kondisi Teona sedang tidak sehat. Jika tidak, mungkin ia sudah membalikkan tubuh wanita itu dan menghabisinya. Jangan marah, anggap saja apa yang aku lakukan saat ini sebagai perisai agar aku tidak terluka. Teona menyentuh tangan Iko Sagon dan menjauhkannya dari tubuhnya. Ia hanya takut semakin pria itu bersikap baik padanya, ia semakin mencintainya. Ia tidak ingin di saat ia benar-benar mencintainya, ia dipaksa harus pergi karena wanita yang pria itu cintai. Iko Sagon tiba-tiba membeku setelah mendengar ucapan Teona. Ucapan wanita itu cukup menusuk ke relung hatinya. Namun egonya yang terlalu besar membuatnya tidak mau berpikir. Yang ia pedulikan saat ini hanya kesenangannya saja. Istirahatlah, aku akan mandi dulu sebentar. Iko Sagon beranjak berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi. Ia sempat menoleh ke belakang dan mendapati raut sedih di wajah Teona. Kemudian ia langsung membuka pintu dan masuk ke dalam. Tanpa melepas pakaian, ia langsung berdiri di bawah air mengalir. Kali ini ia tidak menyalakan air hangat, melainkan air dingin. Rasa-rasanya tubuh, hati, dan pikirannya terasa sangat panas. Kenapa Theo bersikap seperti ini? Apa karena pria yang bernama Wolf? Batin Iko Sagon bertanya-tanya. Sebelumnya, Teona hanya akan pasrah dengan apa yang ia lakukan karena sudah menjadi tugas wanita itu sebagai seorang istri. Namun malam ini wanita itu benar-benar berani melawannya. Sepertinya aku harus mencari tahu tentang pria itu. Putus Iko Sagon. Ia bergegas menyelesaikan proses mandinya dan keluar dengan handuk putih yang terlilit di pinggangnya. Ia melihat Teona berbaring dengan posisi miring dan menggoda, sambil mengedipkan mata dan menatap ke arahnya. Akan tetapi, sejak kapan Teona berani bersikap seperti itu? Bukankah itu aneh? Pria itu mengucek matanya beberapa kali untuk memastikan penglihatannya dan ternyata memang benar. Bukankah Teona sudah menolaknya tadi? Lalu, apa ini? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.